Oleh karena itu nanti terus Fatimah Mernissi membagi dua jenisnya Islam itu ternyata ada Islam politik, Islam risalah. Islam politik itu pemahaman Islam yang diterjemahkan dalam tindakan-tindakan yang didorong oleh kepentingan. Kebalikannya Islam risalah. Kalau Islam risalah itu bukan kepentingannya yang dibunyikan duluan, tapi pesan ilahinya. Coraknya biasanya spiritual. Jadi tidak usah takut-takut kalau mau mengidentifikasi, oh itu Islam politik, kalau ini Islam risalah. Tidak apa-apa, karena memang ada dua jenis Islam itu. Kalau Islam politik sifatnya tergantung. Itu dari siapa, konteksnya bagaimana, untuk kepentingan apa. Kalau Islam risalah biasanya sifatnya moral spiritual. Itu pembagiannya Fatimah Mernissi. Kemarin ada geger-geger apa surat Al-Maidah. Kami tinggal identifikasi itu Islam politik apa Islam risalah. Kemudian ada geger-geger apa lagi itu. Itu Islam politik apa Islam risalah. Tinggal kamu cek. Kategorinya cuma dua. Nah, kalau ada apa-apa, oh itu Islam politik, ya sudah kamu nggak perlu capek-capek diskusi. Itu kepentingannya masing-masing berarti kan gitu. Kalau kamu diskusi ya paling gegeran hasilnya. Eman-eman, waktunya habis, energinya habis. Kejarlah Islam risalah. Di situ pesan Islam yang sejati ada di sana. Setelah itu terjemahkanlah untuk kepentingan kita. Nah, penerjemahan kita itu nanti ya jatuhnya Islam politik, ya tidak masalah. Ya kan memang begitu. Maka jangan merasa Islammu paling benar. Kenapa? Ya kita terbatas oleh kepentingan kita sendiri, oleh konteks kita sendiri. Maka kayak tadi kan, jangan kayak iblis yang merasa ana khairun minhu. Orang lain punya konteks sendiri, kita punya konteks sendiri. Itu bedanya Islam politik dan Islam risalah. Hari ini orang susah membedakan dua ini. Miliknya sendiri dianggap Islam risalah, kalau miliknya orang lain dianggap Islam politik. Yang paling benar aku, ini loh Islam risalah yang sejati. Kalau kamu Islammu politik. Yang lain juga begitu nganggapnya, ya salah, kamu itu yang politik, yang aku ini yang risalah. Janjane dua-duanya Islam risalah. Hasil menerjemah Islam politik, hasil menerjemahkan Islam risalah. Versinya sendiri-sendiri. Maka kalau Quran tidak memerintahkan carilah kebenaran yang tunggal, tapi fastabiqul khairat. Khairat itu apa tadi? Kebaikan. Ya lakukan yang baik sudah. Yang menurutmu baik jalankan aja. Insya Allah baik. Nah, itu Islam politik. Kelirunya ternyata terletak pada klaim kita bahwa yang versi kita anggap itulah satu-satunya yang benar. Akhirnya terus kita jadi sombong, merasa besar. Jadi kita masuk neraka itu bukan karena tafsir kita yang keliru atau benar terhadap Al-Quran, tapi karena sombong kita ini, merasa benar kita itu. Makanya hati-hati. Salah nafsir itu manusiawi, salah paham manusiawi, keliru itu manusiawi. Tapi kalau sombong itu Allah tidak memaafkan. Hati-hati di situ. Jadi Islam politik dan Islam risalah. Terus, nah itu kalimatnya, contohnya ini loh Islam politik itu. Dari Fatimah Mernissi. Dia ngasih contoh. Misalnya tentang bidadari. Ya, katanya Fatimah Mernissi, Al-Quran itu tidak pernah jelas ngomong berapa jumlahnya bidadari besok di surga. Tapi para ulama laki-laki rebutan nafsir. Jumlahnya bidadarinya berapa? Katanya Fatimah Mernissi, saya itu mencermati ya. Misalnya As-Sindi menafsirkan bahwa besok ada 73 bidadari untuk satu laki-laki. Katanya Suyuti kebanyakan, cuma 70. Ya. Ada Imam Qodhi menafsirkan, oh bukan 70 itu, 4.900 bidadari untuk satu laki-laki.
Jadi dia dapat ranjang-ranjang itu. Nah, di setiap ranjang itu ada 70 bidadari. Dan 70 bidadari ini, satu orang bidadari, pelayannya 1000. Pelayannya juga bisa diajak Jadi jadi tafsirnya 4.900 bidadari. Loh, kok capek kamu 4.900? Nggak ada capeknya Pak kalau di surga Pak. Pokoknya sak kapoke wis. Loh, itu lah pikirannya laki-laki tuh ya. Quran itu nggak pernah sedikit ngomong itu nanti jumlah bidadarinya berapa atau bidadari itu pasnya apa. Tapi yo ulama cowok semua rebutan nafsir. Menang-menangan. Ya ada yang agak sopan-sopan gimana. Kalau Bukhari, katanya Bukhari ya enggak lah. Ya jatahnya cuma 2 aja lah. Enggak banyak-banyak besok di surga. Ya bonus 1, yang 1 istrinya sendiri. Jadi itu Bukhari. Tapi lagi-lagi kan rebutan itu. Pikirannya kan ke situ semua. Nah yang perempuan kira-kira ada enggak yang bidadari cowok? Enggak ada ya beda. Ada yang bidadara. Bidadara itu bahasa Arabnya enggak ada. Memang enggak ada kalimat yang indikasinya ada. Perempuan nanti ketemu suaminya. Kalau suaminya istrinya banyak, saya lupa baca di mana. Ketemunya sama istri paling muda. Istri tua susah itu nanti. Jadi makanya kalau ada yang mau dimadu, dibalik aja. Aku ndak mau jadi istri pertama. Kalau mau ya cerai dulu, nikah sama istri kedua, terus aku nikah lagi ya. Posisiku istri muda sekarang. Besok di surga ketemu. Istri mudanya nggak ketemu. Istri muda biar jadi istri tua yang ketemu. Saya lupa baca di mana ada tafsir semacam itu. Loh, itulah pikirannya laki-laki semua tuh. Surganya laki-laki itu kan isinya bidadari yang siap pakai. Saya tidak tahu kalau yang nafsu perempuan mungkin surga tidak kayak gitu. Mungkin isinya mungkin cowok-cowok, isinya kayak di gym, kayak yang kekar-kekar itu, yang six pack mungkin gitu. Cuma karena cowok ya isinya gitu. Kan coba saya baca kitab Daqaiqul Akhbar itu kalau menggambarkan bidadari, wah luar biasa bahwa besok bidadari itu kulitnya mulus sekali. Saking mulusnya sampai tulang-tulangnya kelihatan. Ayo, kamu mau ndak ada cewek cakep tapi tulangnya kelihatan? Apa ndak lari kamu ketemu bidadari? Terus putihnya kulitnya itu seputih kapur. Duh, susah kan kamu bayangke putihnya kayak kapur gitu kan? Wah, itu malah ngeri. Jadi itu ternyata apa? Ndak cuma bidadari imajinasinya laki-laki, tapi imajinasinya laki-laki Arab abad ke-6. Arab zaman-zaman itu kan bayangannya surga kayak gitu. Makanya surga itu digambarkan, disimbolkan dengan metafor jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu kan orang Arab seneng kalau dapat rumah ada sungai yang mengalir di depannya. Karena di sana memang daerahnya padang pasir, oase. Kalau kamu diiming-iming, tenang aja besok di surga dikasih rumah pinggir kali. Oh, kamu kan wah cuma capek-capek ibadah cuma dapat pinggir kali, enggak seru kan gitu kamu. Oke. Itu bukti ya Islam politik tadi. Ya karena yang nafsir laki-laki akhirnya rebutan bidadari 73. Ada yang bilang 70, ada yang bilang 4.900. Itu kalau sehari satu berapa ya? Itu bisa 12 tahun gilirannya satu orang itu. Ngantrinya lama. Setahun kan cuma 300-an hari. 3.000-nya kan 10 tahun berarti kan. Nah, berarti nek 4.900 itu gilirannya bisa bisa 11-12 tahun habis. Sekarang sama ini, besok ketemu ini lagi 12 tahun yang akan datang. Itu kalau dipikir kayak gitu. Tapi apa iya begitu? Yaitu laki-laki katanya Fatimah Mernisi.
Ini contoh kecil bagaimana agama ketika ketemu dengan tafsir laki-laki.